apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika Suen dan Longgi melangkah maju memasuki benua tersebut, rentetan bola api melesat ke arah mereka. Jadi Longgi langsung bergerak maju terlebih dahulu. Kemudian dia mengayunkan bayangan cakar naga raksasa, sehingga saat bayangan cakar itu muncul, dia langsung menghancurkan bola-bola api tersebut. Baru saat itulah Suen dan Longji akhirnya menyadari dengan jelas bahwa mereka berdua telah tiba di medan perang di mana pertempuran sengit sedang berkecamuk antara ras ular dan kera. Meskipun tampak seolah-olah ular-ular itu sedang menyerang, tapi sebenarnya area Suen dan Longji muncul itu adalah area yang dihuni oleh ras kera. Ayah, haruskah kita campur tangan dengan ular dewa angin dan kera iblis berlengan 6? Tanya Longgi. Namun Suen menggelengkan kepalanya lalu menggunakan liontin Kyo untuk menyembunyikan keberadaannya. Ayo pergi, kita masih memiliki urusan yang mendesak, kata Suen. Longgi mengangguk dan kedua sosok itu berubah menjadi pelangi panjang, menghilang di kejauhan. Tapi karena kecepatan mereka begitu cepat, sehingga keduanya menimbulkan ledakan sonik. Tapi kali ini, Suen tidak berniat menggunakan jiwa gua kekosongan terus-menerus, karena itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa kekosongannya. Lagi pula, dia juga ingin melihat apakah situasi di dunia gunung dan lautan seperti yang digambarkan nomor 5. Dan Suen juga sering melihat pertarungan di sepanjang jalan. Bahkan Suen juga merasakan permusuhan yang kuat dari para monster. Jadi dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mereka perebutkan? Ayah, tidak ada harta karun langka yang muncul, jadi mengapa mereka bertarung? Longgi bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun Suen menggunakan jiwa gua kekosongan sekali lagi dan meninggalkan benua tak dikenal ini dan tiba di lautan. Di tempat ini airnya berwarna cian, berkilauan dengan cahaya, sementara di atasnya terdapat zat beracun keabu-abuan yang menunjukkan itu sangat beracun. Tapi tidak diketahui apakah ada racun lain di dalamnya. Jadi dengan hal ini memaksa Suen dan Longgi masuk ke laut. Tak lama kemudian Longgi menangkap tunggangan lain. Kali ini ular laut bulan iblis setinggi 100 kaki dan membawa mereka menyeberangi lautan biru. Ayah, ular laut kecil itu bilang ras mereka sedang dalam kesulitan dan meminta bantuan kita, kata Longgi perlahan. Oke, Anda bisa putuskan sendiri, kata Suen sambil menatap Longgi. Karena jika krisis yang dihadapi ras-ras ini ingin diselesaikan, itu tidak akan memakan waktu lama. Ayah, saya ingin membantunya, kata Longgi setelah berpikir sejenak. Mendengar itu, Suen hanya mengangguk. Kemudian Longgi menepuk ular laut bulan iblis, sehingga yang terakhir meraung kegirangan dan berenang cepat menuju kedalaman laut. Sesaat kemudian ia membawa Longgi dan Suen ke sebuah bongkahan batu. Setelah melewati sebuah gua, Suen sedikit mengernyit. Tiba-tiba lebih dari 10 aura dengan cepat mendekat dan menyerang, yang membuat ular laut bulan iblis di bawahnya gemetar hebat, berusaha melarikan diri. Jelas mereka berencana melahap Suen dan yang lainnya dengan serangan internal dan eksternal. Namun Suen tidak memberi mereka kesempatan. Dengan hentakan kakinya yang dahsyat, seluruh kepala ular laut bulan iblis meledak menjadi kabut berdarah. Adapun ular laut bulan iblis lainnya yang menyusul, semuanya musnah. Ayah, dia menipu kita untuk terus maju, kata Longgi dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Jelas dia tidak mengerti mengapa ular laut bulan iblis melakukan ini. Tidak masalah, beginilah yang sedang terjadi di dunia ini. Sepertinya mereka meremehkan kita dan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jika kita tidak cukup kuat, kita akan menjadi makanan mereka. Suen berkata lembut. Jelas sekarang Suen tidak ragu karena dengan kekuatannya saat ini, apapun yang terjadi itu tidak akan menjadi masalah. Jadi, begitulah orang kuat. Mereka dapat mengendalikan takdir mereka sendiri dan juga takdir orang lain.
Namun Longyi merasa sedikit murung sejenak. Tetapi Xiaoyan tersenyum. Jelas Longyi tidak menyangka kepercayaan pertama yang dia berikan akan dikhianati. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa menjelajahi dunia pegunungan dan lautan. Tapi luasnya jauh melampaui imajinasi mereka. Setelah beberapa bulan, Xiaoyan akhirnya memasuki benua Qqiu, tempat di mana Raja Tianzhan telah menghilang, dan dia belum menyentuh pengaruh nomor 5. Karena pikirannya sederhana, karena Xiaoyan hanya ingin membawa kedamaian ke dunia pegunungan dan lautan. Namun sebelum bertemu nomor 5, Xiaoyan memutuskan untuk menjelajahi dunia ini sendirian terlebih dahulu. Pada saat ini, di dunia pegunungan dan lautan ini, Xiaoyan dan Longyi berdiri di atas benua Qqiu. Hanya saja, meskipun mereka sudah terbang tinggi, tetapi mereka masih belum bisa melihat keseluruhan pemandangan, karena di kedua sisinya terdapat benua-benua yang tak terbatas. Sebelum tiba di sini, mereka mengira benua Qqiu akan mudah ditemukan, tetapi sekarang rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun jika Xiaoyan sendirian, mungkin akan sulit mendapatkan informasi. Tetapi dengan adanya Longyi, Xiaoyan tidak memiliki kendala dalam bahasa ras monster. Jadi itu akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Karena mereka bisa menemukan ras apa saja dan menanyakan tentang ras-ras terkemuka di benua Qqiu. Dan mereka seharusnya bisa menemukan informasi tentang Raja Tianzhan. Hanya saja ras-ras di dunia gunung dan lautan lebih tersebar. Tidak seperti manusia, kebanyakan bertarung secara mandiri dan berkumpul dalam ras. Pada saat ini, Xiaoyan dan Longyi mengunjungi sekelompok binatang Qingli dan mempelajari tentang mereka melalui negosiasi Longyi. Dan ras-ras yang terkemuka di benua Qqiu adalah klan rubah cahaya hantu. Diikuti oleh klan naga awan yang membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Bagaimanapun, klan naga dianggap sebagai pemimpin di antara banyak ras. Tetapi tampaknya hal ini tidak berlaku di dunia gunung dan lautan. Di benua Qqiu, klan naga berada di peringkat kedua setelah klan rubah cahaya hantu. Karena klan rubah cahaya hantu unggul dalam kekuatan jiwa ilusi, sementara klan naga awan lebih seimbang dalam semua aspek. Jadi Xiaoyan memutuskan untuk mencari informasi dengan klan naga awan terlebih dahulu. Adapun penampilan di antara kelompok binatang Qinglin ini, hanya kaki Xiaoyan yang lebih pendek, membuat mereka tampak seperti sekelompok makhluk kecil yang berwarna hijau. Jadi pemandangan terlihat cukup lucu. Namun, sebelum pergi, Xiaoyan juga memperhatikan beberapa dari mereka terluka. Jadi ia menawarkan beberapa ramuan penyembuh, sehingga mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kemudian melepas Xiaoyan dan Longyi. Di benua Qqiu yang melayang di puncak gunung, seluruh pegunungan tampak melayang di udara. Kemudian sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Setelah itu, Xiaoyan dan Longyi muncul darinya. Di bawah awan dan kabut yang berputar-putar, auman naga tiba-tiba bergema. Pada saat yang sama, beberapa naga awan bersayap mendekat, menatap Longyi dan Xiaoyan dengan waspada. Namun Longyi menafsirkan arti keteriakan mereka, dan mereka semua meneteskan air liur. Karena di mata mereka, Xiaoyan dan Longyi tampak seperti santapan lezat. Saat Longyi melangkah maju dan hendak melepaskan auranya, Xiaoyan segera menghentikannya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya pelan. Karena para naga awan di hadapannya bukanlah ancaman. Mereka bahkan tidak mengenal Zhu Jiuyin. Namun tempat ini berbeda. Jika berita itu tersebar, akan langsung menyebar ke seluruh dunia gunung dan lautan. Tiba-tiba seekor naga awan mengepakkan sayapnya. Naga itu menukik ke arah Xiaoyan, rahangnya terbuka, siap melahapnya. Melihat itu, tatapan Xiaoyan sedikit menyipit, kemudian jari-jarinya mengepal, dan ia melancarkan pukulan ringan. Tuar! Dengan ledakan dahsyat, daging naga awan itu meledak, berubah menjadi aliran darah saat melesat mundur. Seketika, auman naga bergema, tampaknya memanggil rekan-rekan mereka. Tak lama kemudian, area itu dikelilingi oleh ratusan naga awan, dan sesaat kemudian, seekor naga awan bersayap ganda yang lebih besar dan lebih agung muncul. Kami datang hanya untuk mencari seorang manusia, jadi saya harap Anda bisa mengerti.
Meskipun teriakan Suen terdengar dengan jelas, namun para naga awan ini tidak bisa berbicara bahasa manusia. Tapi itu tidak mengejutkan, karena setelah melintasi beberapa samudra dan benua, Suen juga telah bertemu binatang buas dalam wujud manusia. Tetapi dia belum pernah bertemu manusia. Di sini, dunia pegunungan dan lautan tampak seperti zona terlarang bagi manusia, karena tempat ini surga bagi binatang buas, tanpa ruang sama sekali bagi manusia. Tentu saja, mungkin Xiaoyan belum mengetahuinya. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.